Nah, terus saya mau lagi-lagi mau membahas soal elektoral karena ini kan menjelang hari H nih. Udah tinggal berapa hari lagi kan. Nah, kan ini masih rame nih Bung Jay soal apakah 1 putaran atau 2 putaran gitu ya. Terus juga yang tak kalah rame itu soal bersatunya 1 dan 3. Ya, taktik bersatunya 1 dan 3 gitu kan untuk ada common enemy 02 gitu. Gimana Anda melihatnya itu dari segi kalau memang ada 2 putaran dan seterusnya? Oke, kita bicara 1 putaran dulu ya. 1 putaran atau 2 putaran. Kalau mau yakin 1 putaran berdasarkan data, maka saya belum yakin. Kenapa? Karena satu, Prabowo yang diunggulkan sampai hari ini belum pernah mencapai 54%. Oke. Ya. Mengapa saya mengambil angka 54%? Umumnya survei-survei nasional itu yang standar ya menggunakan sampel sekitar 1.200. Itu yang praktek umum di berbagai negara. Amerika malah sering pakai 1.000. Nah, dengan sampel 1.200 berarti margin of error-nya di kisaran 3 plus minus 3%. Itu berarti kalau Prabowo mau yakin aman hanya 1 putaran, maka hasil survei itu harus mencerminkan angka minimal 54%. Kenapa? Kalau 54% itu bisa disebut cukup aman 1 putaran karena 54% di survei realnya itu bisa jadi 54 kurang 3 atau 54 tambah 3. Karena margin error-nya 3 kan? Ya. Nah, untuk mengambil posisi aman berarti kita ambil angka yang paling pesimis kan? Artinya margin error di minusnya. Ya. Artinya setelah dikurangi margin of error, angka Prabowo harus sekitar 50% lebih. Ya, tetap 51 lah ya. Ya, katakanlah 51 untuk mudahnya kan. Jadi dengan angka 54, maka dengan margin of error 3, 54 dikurang 3. Kan potensi terendahnya 54 kurang 3, berarti 51. Kalau angka terendahnya 51 potensinya, maka bisa jadi tidak 51 kan? Bisa jadi 54 tambah 3, atau 54 tambah 2. Atau 54 kurang 2. Berarti cukup aman tuh 1 putaran. Nah, angka itu belum ketemu sampai per hari ini yang saya baca ya, kan misalnya lingkaran survei Indonesia, LSI Deni JA, 50,7 ya. Iya, 50,7. Kayaknya kan sama angka margin of error-nya kisaran 3 juga kan? Nah, bagaimana kalau 50,7 itu ternyata dikurangi 3. Ya kan? Jadi 47,7. Sama dengan survei-survei yang lain, 48 kan? Kalau dan dengan waktu yang 1 minggu atau beberapa hari lagi ini, menurut Bung Jay ada nggak sesuatu yang bisa mengubah atau membuat 54 itu menurut Anda? Ada ya. Sumber 1 putaran itu adalah kalau 02 berhasil mengambil lebih banyak dari para pemilih yang di berbagai survei 6-10% itu menyatakan dia belum punya pilihan atau belum mau menjawab. Sekarang kan 6-10. Sekarang secara sederhana gini aja. Kan katakanlah angka Prabowo itu 48. Angka Anies katakanlah 23. Ganjar 22. Jadi 45 tambah 48, ya kan? Berarti kan 93. Masih ada 7%, ya kan? Prabowo dari 93% yang sudah memilih itu mendapatkan 47. Berarti lebih dari 50%, kan? Lebih kan 47 lebih dari 50% dari 93. Kalau itu linier, bisa jadi yang 7% belum menentukan pilihan, itu separuhnya kan lebih dari 50%. 50%-nya ke Prabowo. 50% dari 6, katakanlah kalau angka yang terendah, itu kan 3. 3 tambah 48, 51. Jadi walaupun Prabowo belum mencapai angka aman 54%, tapi peluang 1 putaran tetap besar. Kalau kita menghitung distribusi pemilih yang belum menentukan pilihan. Gitu. Oke, orang akan mengatakan Sebentar, ini tetap besar atau menurut Anda nggak yakin atau tetap besar? Peluangnya tetap besar, meskipun peluang untuk 2 putaran juga tetap besar. Iya. Gitu.
karena Prabowo belum pernah mencapai angka 54, maka peluang 2 putaran tetap besar dong. Tetap besar gitu. ya. Tetapi karena tadi itu hitungan undecided-nya itu kalau didistribusikan secara proporsional aja, itu tetap Prabowo bisa 54. Yang untung, tetap bisa 51 nanti di ujung kan? Oh, 51 di ujung. Betul. Begitu. Tapi belum tentu itu terjadi. Katakanlah misalnya yang 6% undecided itu terdistribusi secara proporsional. Artinya 3% lah ke Prabowo kan. Itu kalau kita menghitung angka Prabowo-nya 48. Yang menemukan angka 48 itu margin of error-nya kan kisaran 3. Bagaimana kalau ternyata punya Prabowo itu bukan 48, tapi 45. Kan 48 kurang 3. 5. Lalu diambil secara proporsional yang 6% undecided, diambil 3 kan? 45 tambah 3, 48. Nggak jadi satu putaran. Gitu. Begitu. Jadi angka-angka itu menunjukkan bahwa peluang 1 putaran dan peluang 2 putaran menurut saya dua-duanya mungkin saat ini. Ya apa boleh buat, saya harus bilang begitu. Dua-duanya ini mungkin. Sebenarnya kalau kita lihat sebagai game ya, ini menarik sekali. Jadi memicu adrenalin gitu. Nah, memang ada sejumlah ahli statistik itu bisa memprediksi saat ini. Dengan angka-angka seperti itu mereka udah punya keyakinan. Ini 1 putaran atau 2 putaran. Gitu. Nah, sayangnya yang mereka ini belum mau bicara. Ada orang-orangnya, tidak banyak, tapi ada orang-orangnya bisa, ya, ahli-ahli seperti itu. Nah, saya sendiri tidak ahli seperti itu. Ya, pokoknya nanti pada saatnya pasti akan bicara lah mereka. Nah, terus gini, Bung J, kalau ternyata ini baru 1 putaran kita ngomong. Lalu yang tadi pertanyaan. Kalau 1 putaran kan sudah selesai. Game over kan. Iya, ini yang kedua ya. Nah, yang kedua, kalau terjadi 2 putaran. Nah, sekarang ini kan muncul wacana 1+3, 4 jari kan. Nah, itu menurut Anda gimana itu dari segi ini kan 1 putaran pemilu yang pertama aja belum tahu apakah 1 atau 2. Kok sudah langsung pengen bersatu? Padahal kan 1 dengan 3 kan harus berebut bersaing. untuk bersaing untuk jadi runner up gitu kan. Nah, itu gimana menurut Anda? Dan seberapa mungkin itu terjadi? Inilah menariknya ya, sangat menarik untuk membahasnya ya. Jadi tanda kutip salam 4 jari itu atau bersatunya 1 dan 3 itu bahkan sejak putaran pertama ini sangat masuk akal. Strategi yang dari segi kalkulasi rasional politik sangat masuk akal. Kalau mereka menempuhnya itu strategi yang memang sangat masuk akal. Ada 3 fungsinya. 1, ingat tadi para guru besar. Ya kan? Lah, Gibran udah masuk di arena. Persoalan etik sudah tidak jadi persoalan paling tidak untuk pemilu ya, karena sudah jadi fakta hukum. Lalu kekhawatiran terhadap abuse of power atau ketidaknetralan aparat negara itu kan tetap ada. Kan tidak ada jaminan itu tidak terjadi. Bahkan kita punya pengalaman di banyak pemilu ASN seringkali tidak netral. Ya. Kalau itu sudah begitu, presidennya katakanlah tetap berlanjut, lalu apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Oleh kita bisa lakukan. 1 cara cuma kan pengawasan. Social pressure, pengawasan. Siapa yang bisa melakukan pengawasan? 1 tadi, para guru besar, civil society, intelektual. 2, media. Bisa melakukan pengawasan. 3 adalah para aktivis pemilu. Maka sekarang bermunculan kawal pemilu. Tapi jangan lupa, yang bisa mengawasi juga adalah kandidat. Kan yang dituduh akan diuntungkan, itu 02. Nah, supaya 02 tidak diuntungkan, kandidat 01 sama 03 harus melakukan pengawasan dong. Bagaimana salah satu bentuk pengawasan itu adalah mereka bersatu. Jadi bersatunya ini bukan hanya soal elektoral. Bisa jadi fungsinya normatif. Yaitu untuk memastikan agar terjadi limitasi. Kalaupun ada penyalahgunaan, ada ketidaknetralan, itu ada batasan. Tidak terlalu vulgar, tidak terlalu kebablasan, tidak kebablasan. Nah, yang kedua fungsinya tadi baru fungsi elektoral. Fungsi elektoral di fase pertama bersatunya 2 ini adalah untuk memastikan tidak terjadi 1 putaran, ya kan? Jadi untuk memastikan tidak terjadi 1 putaran,
angka untuk salah satu di antara keduanya tidak boleh terlalu kecil. Okay. Anda bayangkan Anies tetap naik kan gitu. Tapi angka Ganjar menjadi 10%. Jadi satu putaran kan. Atau sebaliknya, Ganjar tetap Ganjar bisa naik, rebound gitu, mencapai 20%, 30%, tapi Anies turun menjadi 15%, tetap satu putaran. Jadi kepentingan keduanya adalah menjaga supaya suara keduanya tetap minimal seperti sekarang atau meningkat sedikit supaya tidak terjadi satu putaran. Jadi kan kepentingannya sama. Oke. Yang kedua. Yang kedua ini kenapa cara salam 4 jari itu bisa membuat karena dengan mempersatukan itu, mempersatukan keduanya, itu kan bisa mengkonsolidasikan para pemilih mereka. Sekaligus juga mengconvince, meyakinkan orang-orang yang masih ragu-ragu, ini loh, Anda itu masih pemilu belum selesai loh. Kan kampanye satu putaran mengatakan udahlah pemilu udah selesai. Pilihlah orang yang kira-kira bakal menang. Nah, dua ini bisa ntar dulu. Kami masih punya kekuatan, kami masih bisa melawan Prabowo loh dengan kami bersatu. Itu efeknya kan ke konsolidasi, militansi, dan juga itu efek meyakinkan orang bahwa pemilu belum usai. Ya. Kan Anda, Bung Sal, dengar pernyataan Markus Misser kan beberapa waktu lalu. Ini kalau pemilu di tempat lain, kata Markus, udah selesai ini pemilu. Sehingga marah kan 01 sama 03 gitu. Dianggap memprovokasi kan gitu. Jadi itu contoh aja. Nah, itu fungsi kedua. Di dalam fungsi ini, di dalam fungsi inilah ada fungsi terselubung. Mereka saingan untuk berebut nomor 2, untuk berebut runner up. Tapi untungnya mereka paling tidak di putaran pertama ini untuk berebut runner up, tadi yang sudah kita bahas. Belum ya kalau di sini. Belum kita bahas ya. Untuk berebut runner up itu, kolam pemilih yang mereka bisa ambil sasar itu beda-beda. Karena kolam dari 02 itu. Kolam pemilih 01 sama kolam pemilih 03. Sumber suara 01 dengan sumber suara 03 itu agak berbeda untuk menambah. Yaitu sederhananya 01 itu kebanyakan sumber suaranya adalah mantan-mantan pendukung Prabowo di 2019. Sementara kubu 03 sumber suaranya adalah para pemilih Jokowi di 2019 yang sekarang pindah ke Prabowo. Makanya keduanya bersatu nyerangin Prabowo kan. Begitu. Sehingga kan efek elektoralnya balik ke mereka diharapkan. Nah, tinggal mereka berkompetisi siapa yang paling banyak dapatnya kan gitu. Itu fungsi kedua 2A lah itu. Ya. Nah, lalu yang ketiga fungsinya adalah mempersiapkan untuk kalau memang betul terjadi 2 putaran, mempersiapkan putaran kedua, koalisi putaran kedua. Memang siapapun yang jadi runner up, ini asumsinya ini ya. Kalau berdasarkan data, asumsinya Prabowo masuk putaran 2 kan? Maka siapapun yang jadi runner up, entah 01, entah 03, pasti yang runner up itu akan mengajak yang kalah kan? Kan nggak mungkin yang runner up ngajak yang menang. Kan yang menang siapa lu kan? Kalau lu ikut gue boleh gitu, tapi kalau gue ikut lu kan nggak mungkin kan gitu. Jadi pasti akan mengajak yang kalah, yang tersisih di putaran pertama. Itu pilihan paling pokok. Nah, mungkin nggak itu? Jadi pertanyaannya yang kalah tadi, yang tersisih, apakah mau otomatis kemudian akan bergabung ke runner up? Kan itu pertanyaannya. Kan? Itulah maka sejak sekarang diupayakan supaya lebih dekat. Ya kan? Kalau sudah terjadi pendekatan dari awal sejak sekarang, mungkin akan lebih mudah mewujudkannya di putaran kedua kalau terjadi beneran. Gitu. Nah, tapi untuk melakukan itu tantangannya ada 2 minimal antara 01 sama 03 ini. 1, tingkat elit mereka tidak mudah untuk bersatu. Misalnya nih, partai PKS sama partai PDIP. Itu kan selama ini sejak 2004 sampai 2019 nggak pernah bersatu di tingkat nasional. Nggak pernah. Bahkan Hasto, Sekjen PDIP pernah berbicara kan beberapa bulan lalu sebelum ribut-ribut soal Ganjar turun suaranya gara-gara U20 gagal, mengatakan bahwa PDIP
apa ya bahasa waktu itu? Pokoknya kira-kira sulit sekali untuk berkoalisi sama PKS. Waktu itu disebut juga Demokrat kan? Nah sekarang bagaimana tuh menyatukannya? Dua, itu contoh segi partai. Yang kedua dari segi elitnya. Apakah hubungan elit misalnya Megawati dengan Pak Surya Paloh dengan yang lain-lain itu baik-baik aja sekarang? Itu yang kita kurang tahu. Katakanlah ringkas cerita, mereka bisa. Enggak. Demi kepentingan strategik menjadi kompetitif di putaran kedua dan mengalahkan 02, mereka bersatu di tingkat elit. Tapi yang milih kan bukan mereka. Pemilih kan, yang milih di bilik suara kan itu para pemilih, para pendukung 01 sama pendukung 02. Problemnya adalah ada jarak katakanlah jarak ideologis antara pemilih 01 dengan pemilih 03 itu. Pemilih Ganjar yang kebanyakan PDIP itu kalau disederhanakan berada di spektrum kiri. Pemilih Anies yang banyak di kalangan politikal Islam gitu, Islam politik itu berada di posisi paling kanan. Nah, sederhananya orang kanan sama orang kiri kalau mau ke kiri lewat tengah dulu biasanya. Ya enggak? Atau sebaliknya, yang kiri mau ke kanan lewat tengah dulu. Jadi oke lah mereka bisa ke kanan atau bisa ke kiri, tapi kan mau tidak mau mampir dulu kan, mampir di tengah dulu. Siapa yang ada di tengah-tengah? Prabowo. Itu problemnya, dan itu ditunjukkan oleh kecenderungan dalam survei. Kalau kita tandingkan antara Ganjar lawan Prabowo, maka pemilih Anies itu kecenderungannya kalau sekarang minimal sangat, meskipun tidak mayoritas lagi, masih sangat banyak yang lebih cocok ke Prabowo dibandingkan dengan ke Ganjar. Sebaliknya begitu, pemilih Ganjar kalau yang memilih antara Prabowo sama Anies, meskipun mulai banyak yang mau ke Anies, tapi yang lebih cenderung ke Prabowo juga masih sangat banyak. Jadi kalau mau kompetitif, koalisi 1-3 ini harus solid sampai tingkat bawah. Dan solid itu harus solid banget, 75%, 80% gitu. Kalau solidnya cuma 50%, berarti 50% pindah ke Prabowo, dong. Menang Prabowo. Itu kan? Dengan asumsi Prabowo tidak mengalami masalah ya. Artinya solid. Dan kalau ukurannya itu adalah simulasi dua putaran ya. Di survei-survei sekarang kan selalu menang Prabowo juga kan? Iya, di 2 putaran. Prabowo lawan Anies menang Prabowo, Prabowo lawan Ganjar juga menang Prabowo. Ini skenario terbaik bagi 1-3 kan? Mereka bersatu, itu skenario terbaik. Tapi sekali lagi saya bilang, yang kalah di putaran pertama pilihannya lebih dari 1 di putaran kedua itu, yang kalah itu. Kalau yang menang pilihannya kan 1, yang paling baik. Ngajak yang kalah untuk yang runner up maksud saya. Yang runner up di putaran kedua pilihannya cuma 1. Ngajak yang kalah. Ngajak yang tersisih. Ya, gitu ya. Nah itu tantangannya tadi. Tapi yang kalah punya 3 pilihan. 1, bergabung dengan yang runner up, yang tadi. Yang kedua, bergabung sama yang menang di putaran pertama. Kenapa tidak kan? Misalnya yang masuk putaran kedua Prabowo, Anies. Pemilih Ganjar atau tim Ganjar atau PDIP gitu kan, apalagi P3. P3 kan kecenderungan pemilih ke Prabowo cukup banyak sampai sekarang. Pemilih Megawati pilih mana? Gabung sama Anies atau gabung sama Prabowo? Megawati sama Prabowo kan tidak ada masalah hubungannya. Yang masalah sekarang sama Jokowi, sama Gibran, ya kan. Dan Prabowo kan sudah sangat lama berteman. Nah, tinggal mana itu pilihannya. Bisa jadi pilihannya sudahlah, ngapain capek kan? Ngapain capek gabung sama yang runner up, belum tentu menang juga. Yang itu jadi bisa bergabung ke yang menang. Atau pilihan ketiga dari yang kalah atau yang tersisi di putaran pertama adalah ya udah nggak ngapa-ngapain, diem aja. Silahkan Anda, kami berhenti. Lagian kan tadi ya, partai-partai di putaran kedua itu kan boleh istirahat. Mereka tidak punya tugas pokok lagi, partai-partai itu. Kenapa? Kalau di putaran pertama, partai-partai punya 2 tugas pokok kan. 1, mencalonkan capres-cawapres. 2, memenangkan partainya masing-masing di pemilu legislatif. Karena ada pileg dan pilpres bareng. Betul. Ya.
Jadi partai mau tidak mau, tidak punya pilihan harus gerak. Oke. Di putaran pertama. Karena untuk memenangkan si calon-calon legislatif itu, betul. mereka juga harus bergerak untuk di Pilpres. Betul. Ya. Jadi bareng sama Pilpres. Nah sekarang kalau di putaran kedua kan nggak ada pileg. Oke. Kalau Anda partai, hasilnya sudah ketahuan mereka terpilih atau enggak gitu. Kalau Anda partai calonnya kalah, Anda udah males gitu, udah capek gitu, ya udah istirahat aja, kan bisa, kan tidak ada masalah bagi partai gitu. Paling-paling ya kan calonnya udah kalah gitu, gitu. Dan syukur-syukur nanti kalau Anda mau kan diajak gabung oleh pemenang kan gitu. Dan si yang menang di putaran pertama, kalau yang kalah di putaran pertama itu yang tersisi itu tidak ngapa-ngapain, dalam hal ini misalnya Prabowo masuk putaran kedua, lalu yang kalah katakanlah Ganjar. Oke, yang runner up Anies gitu. Runner up Anies, Ganjar kalah. Lalu tim Ganjar, Ibu Mega diem aja gitu. Prabowo akan terima kasih. Ya kan? Karena itu membuka jalan bagi untuk menang. Demikian juga sebaliknya. Yang masuk putaran kedua Ganjar, Anies tersisih. Kan Anies sama Prabowo cukup lama punya hubungan walaupun ada masalah sedikit. Walaupun ada masalah di debat kemarin kan, tapi kan sudah minta maaf Pak Prabowo di debat yang terakhir. Jadi tim Anies, Nasdem, PKS bisa aja ya sudahlah kita diam aja gitu. Tidak usah ngapa-ngapain. Itu pun Prabowo kan terima kasih, misalnya kan. Syukur-syukur nanti diajak kan gitu. Apalagi kita dengar rumor Prabowo kalau dia jadi presiden dia akan merangkul semua. Seperti yang ditunjukkannya waktu debat terakhir kemarin. Jadi kira-kira gitu dinamikanya. Walhasil dengan demikian kita bisa menduga satu, putaran pertama masih mungkin, tapi putaran kedua juga tetap terbuka. Yang kedua, apapun yang terjadi di skenario kedua itu, kalau datanya tidak berubah, tidak ada perubahan drastis. Kalau terjadi putaran kedua, maka peluang menang 02 tetap besar. Oke. Dan itu dikonfirmasi bahkan juga dari simulasi hasil-hasil survei sekarang ya. Betul. Tetapi mengingat putaran kedua itu kalau jadi akan dilaksanakan pada Juni 2024, sementara ada waktu 3 bulan diselingi dengan Ramadan dan bulan haji, ya kan? Dan itu mudik itu juga kan pasti nanti wacana perbincangannya soal itu kan, soal Pilpres. Bisa saja terjadi June surprise atau May surprise atau apa, kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Ya. Dan saya kira ini sebuah pemungkas yang betul-betul ya kita lihat yang nanti gimana gitu ya. Oke, terima kasih Bung Jayadi atas diskusinya. Pemirsa, sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.